Renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah Tritunggal, sumber kekuatan dan kebenaran kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Amsal bab 8 ayat 22 sampai 31. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 1 sampai 5 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Saudara-saudariku terkasih, kita tidak asing lagi dengan sebutan nama Allah, Putra dan Roh Kudus. Kita tidak akan terlepas dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Seluruh aktivitas kita selalu diawali dan diakhiri dengan tanda salib dan sebutan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan diikuti dengan jawaban amin. Artinya saya terima, saya setuju, saya imani. 100% kita terima dan yakini. Namun berapa persen kita jalankan dan hayati dalam kehidupan kita? Masing-masing orang dapat menentukannya. Saudara-saudariku terkasih, terlepas dari semua kenyataan ini, saya mengajak kita untuk coba menggali, merenungkan dan mengimani peran Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Pertama, kebijaksanaan itu adalah sabda yang hadir sejak awal penciptaan. Penulis kitab Amsal memberikan beberapa hal untuk kita renungkan. Sabda kebijaksanaan yang dimaksudkan adalah sabda kebijaksanaan Allah, bukan sabda manusia. Sabda kebijaksanaan itu hadir pertama dalam penciptaan langit dan bumi serta segala makhluk ciptaan lain. Sabda kebijaksanaan itu menampilkan diri sebagai seorang pribadi yang selalu berada bersama dengan Allah sejak awal mula. Bersama Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sabda kebijaksanaan itu selalu ada, hadir dalam setiap langkah hidup manusia, menemani manusia, menawarkan diri menjadi bagian dari hidup manusia, dan menjadi anak kesayangan Allah, serta semua manusia menjadi anak kesayangannya. Kebijaksanaan itu diidentikan dengan Yesus Kristus. Pernyataan diri Bapa memuncak dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia, dan bersama dengan Roh Allah mengikuti dan melaksanakan rencana penyelamatan Allah dalam hidup manusia. Apa wujud rencana Allah yang diungkapkan, dinyatakan oleh Yesus Kristus? Santo Paulus memberikan jawaban ini. Kita dibenarkan oleh iman akan Yesus Kristus. Maka beriman kepada Kristus menjadi syarat mutlak memperoleh keselamatan. Iman akan Yesus Kristus akan menghantar kita untuk mengalami damai sejahtera dengan Allah. Ketika kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, kita akan mengalami suasana kemuliaan Allah dan kasih-Nya akan tetap dicurahkan ke dalam diri kita. Kita dapat hidup dalam kasih-Nya. Kita menjadi putra dan putrinya. Cinta kasih merupakan jaminan satu-satunya bagi kehidupan kita, karena dikukuhkan oleh Allah sendiri. Cinta kasih harus merangkul semua orang sebab bersumber dari Allah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita? Yesus dalam bacaan Injil secara tegas mengatakan
Roh Kudus akan menyatakan seluruh kebenaran kepada kita. Misteri Allah Tritunggal dan peran Allah Tritunggal dalam hidup manusia masih menjadi abu-abu, belum dipahami dengan baik dan benar oleh para murid maupun kita semua yang beriman akan Allah Tritunggal. Yesus tegas mengatakan roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu milik dan pemberian Allah. Sangat jelas bahwa kebenaran bukan hasil penemuan manusia, tetapi sungguh-sungguh anugerah Allah. Karena anugerah Allah dan bukan ciptaan manusia, maka dia senantiasa ada dan harus ditemukan dalam hidup manusia. Sebuah kebenaran adalah kebenaran Allah, dan pernyataan dari segala kebenaran adalah pekerjaan Allah, Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengantar kita, menemani kita, memberikan sumber terang kepada kita untuk mengenal kebenaran Allah. Bila seorang makin dekat dengan Yesus, ia akan mengenal Dia dan mengalami buah dari kebenaran dan hidup dan berjuang demi dan dalam kebenaran. Dan Roh Kuduslah yang akan membantu dia untuk memahami itu secara baik dan benar. Maka tuntutan Yesus bagi kita adalah membuka diri untuk hidup, menerima dan hidup dalam kebenaran, diterangi dan ditemani oleh kebenaran. Semua ini harus memuncak dalam ungkapan iman dan cinta. Cinta dan iman akan menghantar kita untuk merasakan kehadiran Yesus, dan karena itu kita harus menerima Dia sebagai Tuhan yang senantiasa mencintai kita. Maka bagaimana tanggapan dan sikap kita? Yang pertama, sertakan Allah Tritunggal dalam seluruh hidup kita. Yang kedua, hiduplah dalam suasana cinta kasih bersama dengan yang lain. Cinta kasih telah dicurahkan ke dalam hati kita, maka hiduplah dalam cinta kasih dengan semua orang. Yang ketiga, membuka diri atas karunia Roh Kudus, maka kita akan menemukan kebenaran dalam diri Yesus Kristus. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.